Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, Novel Suprayogi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah akuntansi, yaitu apakah akuntansi itu memang ditemukan oleh Luca Pacioli. Dalam catatan sejarah memang fakta yang ada, Luca Pacioli itu adalah penulis buku yang di dalam bukunya itu mengandung atau membahas tentang tata buku berpasangan. Tetapi dalam fakta berikutnya, sebagaimana kita ketahui, ternyata sebelum Luca Pacioli itu menulis bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Personali itu, ya, itu ternyata ada penulis yang lain yang telah menuliskan tentang sistem tata buku berpasangan. Hanya saja penulis ini tidak sempat untuk mempublikasikan bukunya. Kemudian dalam sejarah yang lagi disebutkan bahwasanya adanya dokumen ya, tentang tata buku yang ditinggalkan oleh Francisco Datini, seorang saudagar di Florencia, gitu. Yang akhirnya kemudian di situ disebutkan bahwasanya terjadi perubahan dari tata buku tunggal ke tata buku berpasangan, yang di mana tata buku berpasangan itu disebut dengan tata buku metode Venesia. Nah, dari sini sebenarnya kemudian disimpulkan bahwasanya sebenarnya akuntansi itu ada sebelum Luca Pacioli itu menulis bukunya tentang tata buku berpasangan. Atau dengan kata lain, dikatakan bahwasanya Luca Pacioli itu hanya sekedar menuliskan tentang metode tata buku berpasangan ala Venesia. Nah, dari sejarah ini kemudian kalau kita lihat, rekan-rekan semuanya, ternyata pada saat itu, di mana para saudagar Venesia ini itu telah menjalin perdagangan dengan saudagar-saudagar Muslim yang berasal dari Jazirah Arab. Kita ketahui bahwasanya pada saat itu perdagangan internasional sudah berjalan sebenarnya antara dunia Islam dengan dunia Eropa. Nah, disinilah kemudian perkembangan di dunia Islam itu membawa pengaruh terhadap perkembangan ke ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, coba kita lihat sekarang lintasan waktu untuk bisa membuktikan bagaimana sih peran peradaban Islam itu di dalam membangun akuntansi. Saya sampaikan di sini tentang lintasan waktu yang mungkin rekan-rekan bisa dari sini kita bisa mengetahui. Ini adalah lintasan waktu yang ada di dalam perekonomian dunia. Kita lihat sebenarnya namanya perekonomian dunia itu sudah ada sejak sebelum abad Masehi. Karena itu kemudian disimpulkan akuntansi itu telah ada 3.600 sebelum Masehi itu ada. Jadi pada masa periode Babilonia, pada periode Babilonia ini sudah ada semuanya periode akuntansi. Nah, kita lihat sekarang di sini kalau kita lihat ya, tadi Luca Pacioli itu sebenarnya hidup pada zaman yaitu ketika di pertengahan abad 15. Ya, pertengahan abad 15. Di pertengahan abad 15 ini Luca Pacioli ada. Nah, kita lihat sebenarnya Islam itu muncul adalah pada saat di abad kelima ini. Dan kemudian berjaya mengalami kejayaan sampai akhir abad 19. Nah, kita lihat di sini, ini adalah ketika di fase-fase kejayaan Islam inilah, itu sebenarnya Eropa mengalami apa yang disebut dengan abad pertengahan. Ya, abad pertengahan inilah yang disebut dengan abad kegelapan. Maksudnya kegelapan itu adalah atau the Dark Age ya, itu adalah abad kegelapan Eropa sebenarnya pada saat itu.
Nah, yang kemudian pada abad 15 itu atau akhir abad 14 itu terjadi proses Renaissance. Yang itulah kemudian Luca Pacioli ini itu berada di periode-periode Renaissance di sini. Nah, yang kemudian terus berkembang sampai sekarang gitu ya. Seperti itu, sedangkan Islam itu mengalami kemunduran dari sisi peradabannya akhir tahun 19 ini. Tapi kita lihat di sini sebenarnya ada masa-masa kejayaan Islam. Nah, disinilah di masa-masa kejayaan Islam ini salah satunya adalah pada saat di periode-periode itu ditemukan yang namanya abad 9 ya. Abad 9 itu ditemukan dengan angka Arab. Nah, angka Arab inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang dunia digital karena ditemukan angka 0 gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bahwasanya pada masa-masa kejayaan Islam itulah sebenarnya akuntansi juga berkembang dengan pesat. Gitu. Nah, di sini yang kemudian seringkali kalau kita bicara tentang pemikiran-pemikiran ekonomi itu biasanya meloncat dari periode ke sini, ini ya dia abad ke-8 ini, kemudian langsung ke periode Renaissance. Nah, biasanya menceritakan tentang itu, ya. Sama juga ketika bicara tentang sejarah akuntansi, itu selalu berada seakan-akan sejarah akuntansi itu berada pada masa kekosongan di abad pertengahan ini. Padahal pada saat Eropa itu mengalami kegelapan, maka Islam itu di sini mengalami kejayaan. Yang kemudian bangkitnya kemudian biasanya adalah para sejarawan itu pemikiran ekonomi maupun akuntansi itu biasanya dari periode Romawi ini kemudian langsung meloncat ke periode Renaissance. Padahal sebelumnya di sini di fase-fase abad pertengahan ini itu kejayaan Islam sungguh mengalami kejayaan yang luar biasa sebenarnya. Artinya sumbangsi peradaban Islam itu terhadap ilmu pengetahuan luar biasa. Nah, sama juga kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 282 itu adalah bukti nyata bahwasanya Islam itu memiliki peran yang cukup penting pada saat pengembangan akuntansi. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya akuntansi telah berkembang 3000 sebelum Masehi sampai kemudian pada saat masa itu periode Yunani dan Romawi ini terus berkembang. Kemudian apalagi ketika Islam itu mengalami puncak kejayaannya gitu ya, periode-periode kejayaannya itu juga mengalami pengembangan yang luar biasa. Yang kemudian itu sebenarnya pada periode Renaissance ini di mana Luca Pacioli ada itu hanya menceritakan tentang tata buku berpasangan ala Venesia. Nah nih, coba kita lihat sekarang dalam masa itu, kita lihat bagaimana sih sebenarnya peta perdagangan saat itu. Kalau kita lihat jejak perdagangan yang ada, itu sebenarnya kita tahu bahwasanya Islam itu mulai berasal dari sini, ya, kemudian berkembang dari sisi terus ke arah utara dan sebagainya. Nah, disinilah Luca Pacioli itu berada di daerah sini, di daerah Venesia ini terjadi terjadi hubungan antara saudagar Muslim yang ada di sini dengan saudagar-saudagar yang ada di Italia. Karena itulah kenapa cerita tentang saudagar Francisco d'Astini itu menceritakan interaksi antara pedagang yang ada di Italia di sini dengan para saudagar Muslim yang ada di sini. Nah, tentunya kalau kita lihat dari sisi perdagangan ke arah timur ke Indonesia di sini, saya yakin ya itu akan ada bukti-bukti sejarah sebenarnya bagaimana hubungan perdagangan di sini. Artinya sebenarnya di Indonesia di sini itu ada juga sistem akuntansinya. Saya yakin begitu ya, cuma saja belum diceritakan. Artinya sebelum Luca Pacioli itu muncul sebenarnya sistem akuntansi itu adalah banyak berkembang. Karena memang akuntansi itu tidak bisa terlepas dari aspek perdagangan dunia. Semakin berkembang perdagangan dunia itu, maka akuntansi juga akan semakin berkembang. Sama juga dengan era sekarang. Bisnis telah berkembang dengan banyak, maka kemudian akuntansi itu telah berkembang dengan pesat pula. Nah, sekarang kita bisa tahu ya, bahwasanya peradaban Islam itu juga memiliki kontribusi
di dalam pengembangan akuntansi. Karena sejatinya sebenarnya akuntansi itu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Yang kebetulan pada masa era abad ke-5 sampai ke abad ke-19 itu Islam mengalami kejayaan yang kemudian itu memberi pengaruh kepada Eropa. Pada saat itu Eropa mengalami abad pertengahan, yaitu abad ke-8, the Dark Age, gitu ya. Kemudian ada proses Renaissance sampai kemudian Eropa bangkit dan kemudian mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Di sisi yang lain, Islam itu mengalami kemunduran. Nah, itu mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana sih peran peradaban Islam itu dalam membantu perkembangan akuntansi di dunia. Jadi, Anda bisa tahu bahwasanya bagaimana peran kontribusi umat Islam itu di dalam pengembangan akuntansi, karena memang pada saat itu Islam mengalami proses kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.